Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ahmad Faruk dengan NIM 2022-2205-058. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester dengan mata kuliah komunikasi data. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi antara device yang saling terhubung. Mencakup beberapa jenis data termasuk gambar, video, teks, suara, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh komunikasi data yang sering kita temui. Contoh komunikasi data sehari-hari yang sering kita ketemui itu seperti remote dan televisi. Remote dan televisi adalah salah satu contoh komunikasi data yang sering kita jumpai sehari-hari. Dengan media transmisinya berupa wireless atau infrared, remote ini mentransmisikan data sebagai controller terhadap televisi yang kita gunakan. Contohnya membantu kita untuk memindahkan siaran televisi dari satu channel ke channel yang lain, menaikkan atau menurunkan volume televisi, dan mengontrol berbagai fitur lain yang disediakan oleh televisi. Selanjutnya, saya akan membandingkan dua media transmisi data yang menghubungkan atau mengkomunikasikan data tersebut. Ada banyak media transmisi untuk mentransmisikan data, namun umumnya bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama nirkabel, yang kedua dengan kabel. Di sini saya akan membandingkan dua media transmisi data yang menggunakan kabel. Yang pertama fiber optik. Nah, fiber optik adalah kabel yang terdiri dari serat optik yang sangat tipis dengan inti dan lapisan yang terbuat dari kaca atau plastik. Yang kedua itu kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang terdiri dari dua konduktor. Yang pertama konduktor dalam atau inti dan konduktor luar atau pelapis yang dipisahkan oleh isolator. Berikut ini kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihannya, kapasitas bandwidth yang lebih besar membuat proses transmisi data berlangsung cepat hingga mencapai beberapa gigabit per detik. Yang kedua, kelebihannya ukurannya kecil, ringan, lebih tipis dan fleksibel ketimbang kabel yang terbuat dari tembaga. Selanjutnya, serat optik lebih aman sehingga tidak mudah terbakar. Kelemahannya, yang pertama harganya yang lebih mahal dan membutuhkan alat khusus untuk pemasangan. Yang kedua, proses pemasangan agak rumit sehingga membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Untuk kabel koaksial, kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu harganya lebih murah. Ini kelebihannya, lebih kuat terhadap gangguan eksternal, dapat dipakai untuk transmisi data analog maupun digital, dan minim kemungkinan terjadinya error. Untuk kekurangannya, biaya perawatannya lebih mahal, lumayan mahal. Yang kedua, pemasangan kabel di atas tanah itu rawan terjadi gangguan fisik yang mampu memutuskan sambungan atau hubungan. Yang ketiga itu batas maksimal device yang tersambung hanya 30. Untuk studi kasus atau contoh kasusnya, misal sebuah kantor atau perusahaan ingin membangun jaringan komunikasi untuk kantor pusat dan beberapa kantor cabang yang terletak di pulau yang berbeda. Nah, perusahaan dan kantor ini harus memilih media transmisi yang paling cocok untuk mereka gunakan dalam kasus ini.
Dengan beberapa pertimbangan, maka media transmisi yang paling cocok untuk kasus tersebut adalah kabel fiber optik. Kenapa? Karena kabel fiber optik lebih cocok untuk jaringan yang membutuhkan kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan keamanan data yang tinggi. Dalam kasus ini, fiber optik digunakan sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan jaringan antar pulau, menghubungkan antara kantor pusat dan cabang. Kelebihan lainnya itu kenapa kabel fiber optik sangat cocok untuk kasus ini. Penggunaan kabel fiber optik memungkinkan transmisi data tetap stabil selama proses transfer data karena tidak terpengaruh jika semisal terjadi gangguan elektromagnetik. Kelebihan lain, kabel FO juga sangat efektif untuk mengirim data yang berukuran besar hingga kisaran gigabyte per detik. Ini yang membuat banyak perusahaan besar di dunia menggunakan fiber optik untuk jaringan komputer dan telepon mereka. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi pengkodean. Pengkodean data adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Cara kerjanya itu satu informasi data diubah ke bentuk yang lain namun isinya tetap sama, informasi yang disampaikan tetap sama. Dalam proses pengkodean ini ada dua proses, yang pertama encoding dan dua decoding. Encoding itu mengubah dari informasi asli menjadi bentuk biner untuk ditransmisikan. Yang kedua decoding itu sebaliknya, dari bentuk biner diubah kembali menjadi bentuk semula setelah ditransmisikan. Ada banyak metode pengkodean. Saya akan membahas dua di antaranya. Yang pertama, metode Manchester. Metode ini, di dalam metode ini bit diterjemahkan dalam format yang berbeda dengan format biner. Dalam pengkodean Manchester itu logika 0 ditunjukkan dengan transisi 0 ke 1 dari pusat bit, dan logika 1 itu ditandai dengan transisi 1 ke 0 pada tengah bit. Bisa kita lihat pada gambar, jika dia 0, binernya 0, maka dari atas ke bawah seperti tangga. Jika dia 1, maka dari atas ke bawah seperti tangga. Jika 1 lagi, atas ke bawah seperti tangga. 0 dari bawah ke atas, dan 0 dari bawah ke atas, seterusnya sampai selesai. Metode kedua ada FSK atau frekuensi shift keying. Nah, dalam metode ini bentuk modulasi yang gelombang pembawaannya itu dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Dalam sistem modulasi FSK ini, simbol 1 dan 0 itu ditransmisikan berdasarkan frekuensi dalam satuan waktu. Seperti pada gambar, jika dia 0 itu, maka frekuensinya lebih lebar. Jika dia 1, maka frekuensinya lebih rapat daripada 0. Jika 1 tetap rapat, jika 0 dia berubah kembali menjadi frekuensinya menjadi lebar, seterusnya hingga selesai. Sekian materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.